podcast kali ini kayaknya nggak afdol deh kalau kita nggak kenalan dulu. Hari ini aku ditemenin sama narasumber yang keren-keren loh. Bisa langsung perkenalan dulu, mulai dari sini deh. Perkenalkan, nama aku Diandra Nazkia Sufaira, NIM akhir 449. Perkenalkan, nama saya Hanifah Karamayani, NIM akhir 438. Perkenalkan, nama saya Rizky Mutin dengan NIM akhir 440. Dan aku sendiri, Akila Ramadhani, sebagai host pada podcast hari ini. Nah, udah pada kenal kan sama kita semua. Jadi hari ini kan topik pembahasan kita tentang polusi ya. Siapa tahu para penonton ada yang belum paham tentang pengertian polusi. Langsung aja ya kita tanyain sama narasumber kita. Menurut kalian apa sih sebenarnya polusi itu? Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, polusi merupakan suatu bentuk persekongkolan atau kerjasama yang melanggar hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak swasta yang merugikan masyarakat dan juga negara. Benar banget tuh, aku juga ada baca dari KBBI. Polusi itu bisa dibilang sebagai kerjasama yang tidak teruji yang bisa dilakukan baru belah pihak atau lebih karena ada niat tersembunyi untuk melakukan kecurangan. Jadi intinya polusi ini kayak perjanjian atau kerjasama ilegal yang tujuannya itu menipu ataupun memberdaya pihak lain demi keuntungan pribadi gitu. Wah, informatif banget ya penjelasan dari para narasumber kita. Jadi sekarang udah pada tahu kan apa pengertian polusi itu. Kalau ngomongin soal polusi, ini kan jadi salah satu masalah penyalahgunaan wewenang yang sering kejadian di Indonesia. Selain korupsi dan nepotisme atau bisa disebut KKN. Nah, kali ini kita bakal ngulik bareng-bareng kasus korupsi yang baru-baru ini kejadian dan sering jadi bahan pemberitaan di media sosial, yaitu kasus korupsi yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemdikbud sama penyelenggara studi online. Boleh jelasin dong gimana sih kira-kira kronologi sama latar belakang kasusnya? Kalau mulai kasus ini tuh mulai terungkap pas polisi menggeledah beberapa ruangan di kantor pusat Kemdikbud pas tahu ada dugaan kasus polusi antara pegawai Kemdikbud sama pada Juliana. Gitu. Polisinya bisa dibilang tetap juga ya langsung digeledah atau ada dugaan kasus polusi. Iya dong, bisa dibilang ini tuh jadi salah satu tindakan yang menunjukkan keseriusan Polri buat menangani kasus judi online yang ada di media sosial. Oh gitu ya, terus setelah dilakukan penggeledahan hasilnya gimana? Jadi dari hasil penyelidikan yang dilakukan pas tanggal 16 November kemarin cukup mengejutkan soalnya polisi menetapkan sebanyak 22 orang sebagai tersangka, di mana 11 orang diantaranya adalah pegawai dan staf ahli Kemdikbud. Sedangkan sisanya adalah warga sipil. Nah, ada 4 dari warga sipil tersebut itu adalah pemilik sekaligus pengelola ribuan web judi online yang diblokir sama Kemdikbud. Cukup kagetin ya hasil penyelidikannya, ternyata lumayan banyak juga pegawai Kemdikbud yang terlibat. Tapi aku masih penasaran deh, ada nggak fakta yang lebih wow lagi dari kasus ini? Pas banget nih pertanyaannya. Jadi selain menggeledah kantor pusat Kemdikbud, polisi juga meriksa kamar satelit sama ruangan jaga atau tempat buat nukerin uang. Usutnya usut, ternyata kamar satelit ini tuh dikendaliin sama 3 orang pegawai Kemdikbud yang jadi tersangka di kasus ini.
Untungnya itu pas salah satu dari mereka ngaku kalau udah ngelindungin 1.000 dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir. Wah, sebaik itu ya ternyata situs judi online yang dilindungi parah sih. Terus ada nggak barang bukti yang ditemuin polisi pas menyelidikin kasusnya? Oh, pasti ada dong. Dari hasil penyelidikan, polisi nemuin 3 HP, 3 kartu ATM sama uang tunai dan berbagai macam mata uang sebanyak 600 juta. Pinter banget mereka yang memanfaatkan keuangannya untuk kepentingan pribadi. Iya sih, bener banget. Perbuatan mereka ini udah pasti ngerugiin keuangan negara dan bikin dosa masyarakat juga. Oh iya, aku pengen tahu kira-kira gimana sih tanggapannya Menteri Kominfo soal kasus ini? Kalau dari Menteri Kominfo sendiri, Bu Mulyani Abid, beliau sepakat mendukung sepenuhnya upaya Polri buat mengusut tuntas kasus korupsi ini dan tetap mengedepankan prinsip keterbukaan. Beliau juga menyadari kalau tugas utama Kominfo itu yang memperkenalkan situs judi online supaya bisa menersempit ruang-ruang buat mereka yang melakukan kejahatan di dunia maya. Oh, jadi itu. Intinya beliau mendukung sepenuhnya ya tindakan Polri untuk menyelidiki kasus ini. Iya betul. Dan faktanya Ibu Media Rahmawati juga bilang kalau setelah 10 hari pelantikan Presiden Prabowo Subianto, Kominfo udah memblokir 187.000 situs yang terindikasi memfasilitasi judi online dan bakal terus berkomitmen buat meningkatkan kinerja Kominfo supaya bisa mewujudkan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Wah, keren juga ya Kominfo baru dilantik tapi udah bisa blokir situs judi online sebanyak itu. Terus akhirnya gimana sih nasib para tersangka kasusnya? Mereka jelas sudah dipenjara dong. Tapi untuk 11 orang tersangka yang merupakan pegawai Kominfo ini, mereka dinonaktifkan sama Menteri Kominfo dari pekerjaannya. Soalnya ya jelas karena mereka sudah melanggar hukum. Beliau juga menegaskan bahwa ngelakuin hal yang sama tanpa pandang bulu buat siapapun pejabat di lingkungan kementeriannya. Kalau ada yang ngelakuin hal yang melanggar hukum dan fakta integritas yang menjadi tangani sama seluruh pegawai Kominfo. Setuju banget sih sama tindakannya Menteri Kominfo. Ya semoga kedepannya mereka nggak akan ngelakuin hal yang melanggar hukum lagi. Ngomong-ngomong soal fakta integritas, emang isinya apa tuh? Jadi sebelum mulai bertugas, seluruh ASN di lingkungan Kominfo itu udah menandatangani fakta integritas khusus tentang peran terhadap judi online. Otomatis mereka wajib patuh dan komitmen sama fakta integritas tersebut kan. Benar juga sih, lagian mereka udah ada perjanjian kayak gitu masih dilanggar. Kalau udah kayak gini, ada nggak sih upaya yang dilakukan ke Kominfo buat seenggaknya mengurangi kasus judi online yang marak kejadian sekarang ini? Jelas saja dong, untuk mengurangi praktik judi online yang terus berkembang, Kominfo melakukan beberapa upaya proaktif dengan memperketat pengawasan dan kerjasama dengan institusi lain buat menangani situs-situs yang terindikasi memfasilitasi judi online. Selain itu, Kominfo juga memperbanyak program pembinaan pegawai buat mencegah keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal. Salah satunya dengan mengadakan apel setiap shift sebelum bertugas. Gunanya buat membangkitkan semangat nasionalisme dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan fakta integritas anti judi online dengan harapan dapat menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital. Wah, langkah yang cukup tegas ya buat mengurangi kasus judi online. Aku mau tanya lagi deh, menurut kalian sebenarnya apa sih penyebab terjadinya kolusi itu?
Kalau menurutku sih penyebab polusi itu sendiri itu banyak sih. Pertama, kolusi itu pasti ada suap atau uang pelicin. Nah, dari itu pasti nominalnya banyak kan. Makanya banyak aparatur negara yang melakukan kolusi untuk memperkaya diri sendiri. Yang kedua, kolusi juga dilakukan sama pihak swasta untuk menggunakan dan bikin proyek dari suatu instansi. Ada juga karyawan kelas bawah yang melakukan kolusi karena terdesak akan kebutuhan sehari-hari. Soalnya kan gaji mereka terbilang belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Benar banget tuh, tapi selain itu penyebab polusi juga bisa gara-gara kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah loh. Jadi bisa ngasih istilah oknum yang gak bertanggung jawab ngelakuin penyalahgunaan wewenangnya. Banyak juga ya ternyata penyebab polusi itu. Kalau dampak dari polusi apa aja? Nah, kalau dampak dari polusi itu ada berbagai aspek lah dalam kehidupan. Mulai dari adanya kesenjangan sosial, hambatan pertumbuhan ekonomi dan investasi, bisa juga mengurangi kepercayaan publik atau instansi pemerintah. Dan yang terakhir bisa menghambat reformasi birokrasi yang telah dijalankan oleh pemerintah. Bahkan sampai berdampak ke berbagai aspek kehidupan ya. Parah banget sih. Oke, aku ada satu pertanyaan terakhir nih buat kalian. Setelah pembahasan kita tentang polusi tadi, menurut kalian apa sih solusi yang tepat buat mengurangi polusi yang sering terjadi di pemerintah kita? Dengan last question ya ini, Ya bener kok. Oke, aku jawab ya. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita jadi solusi buat mengurangi kasus polusi, yaitu bisa dengan memperkuat sarana hukum, melakukan penggunaan pada lembaga penegak hukum, memberdayakan peran masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, memberikan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi ASN, Polri, dan TNI, dan yang terakhir melakukan penjagaan moral terhadap aparatur negara atau pihak yang berkuasa. Wah, banyak juga ya ternyata alternatif solusi buat mengurangi kasus polusi. Jadi gimana nih teman-teman? Cukup menarik bukan pembahasan kita? Sebelum mengakhiri podcast kali ini, aku mau nyampein sedikit kesimpulan nih tentang apa yang udah disampaikan sama narasumber kita tadi. Jadi, kolusi itu adalah bentuk kerjasama ilegal antar pihak penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak swasta yang menjadi masalah cukup serius. Tentang kasus kolusi yang baru-baru ini terjadi di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kominfo yang melibatkan penyelenggara judi online menunjukkan bagaimana kolusi bisa terjadi dalam birokrasi yang menimbulkan keresahan masyarakat dan merugikan keuangan negara. Penyebab kolusi ini bisa dibilang cukup bervariasi dan menimbulkan dampak yang signifikan bagi pemerintah dan lembaga negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi butuh kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang bersih, adil, dan transparan, sehingga dapat menjaga integritas birokrasi dan mempercepat proses reformasi yang berlangsung. Wah, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung podcast. Terima kasih buat para narasumber yang udah menyampaikan informasi menarik seputar kolusi. Aku juga mau ucapin terima kasih buat para penonton yang udah mau nonton sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat ya. Selaku host, aku meminta maaf kalau ada salah kata. Sampai di sini aja ya. Kita izin pamit undur diri. Sampai jumpa.